Loh, perasaan tadi nggak ada orang. Iya mas, kenapa? Saya cuma mau nawarin, Mas mau jadi santri di pesantren saya nggak? Pesantren saya dibina oleh Pak Ustadz Karbol yang terkenal itu loh mas. Maaf mas, kayaknya nggak dulu deh. Soalnya, lah, belum juga selesai ngomong, udah pergi aja. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Aku harus coba ikutin dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain ya dia nawarin orang-orang untuk masuk pesantrennya? Dia mau ngapain? Tunggu! Apa benar? Kau bisa melihatku? Siapa kau? Dan mau apa kau denganku? Karena kau sudah melihat apa yang terjadi. Kau harus mati. Apa ini? Tidak! Aku harus selamatin dia. Mereka mau ngapain? Astaga, ternyata mereka melakukan ritual. Aku harus laporin hal ini. Wahai jin yang kusembah, datanglah! Mau apa kamu di sini? Bapak siapa ya? Saya pemilik sekaligus ustadz di pesantren ini. Ada maksud apa kamu masuk ke wilayah saya? Tunggu, kayaknya aku pernah lihat dia. Dia kan ustadz yang baru-baru ini viral. Kebetulan banget Pak, saya mau melapor. Santri-santri Bapak melakukan ritual di sebelah sana. Loh, mereka pada kemana? Tadi mereka memang melakukan ritual di sana Pak. Saya nggak bohong. Mungkin kamu salah lihat. Karena tidak mungkin santri-santri saya melakukan ritual seperti itu. Ini kamu pergi dari sini. Tapi Pak, Sekarang, ayo ikut dengan saya. aku nggak bisa tinggal diam. Pasti ada yang aneh dari santri-santri tadi. Ternyata benar. Kau bisa melihatku. Siapa kau? Dan mau apa kau denganku? Karena kau sudah melihat apa yang terjadi. Kau harus mati. Apa ini? Tidak! Ternyata benar. Aku nggak salah lihat. Mereka benar-benar melakukan ritual. Aku harus punya bukti. Aku harus laporin ini. Gawat, aku harus cepat-cepat pergi. Kalian? Siapa kalian sebenarnya? Sepertinya aku harus cari tahu sendiri. Ternyata mereka adalah manusia yang dirasuki arwah jin. Menghilang? Kemana tubuh para santri itu? Pak Ustadz, kamu bukannya kamu korban para santri tadi? Mau apa lagi kamu ke sini? Pak Ustadz, kali ini saya punya bukti Pak. Santri-santri Bapak melakukan ritual di sini. Apa-apaan nih Pak? Apa maksud Bapak? Cepat usir dia. Lepasin! Jangan melawan. Jangan sampai saya terpaksa memakai kekerasan. Gak, saya nggak akan pergi sampai saya tahu apa yang terjadi di sini. Kamu sendiri yang minta. Sudah saya peringatkan. Lebih baik kamu pergi. Tapi kamu masih ikut campur dengan urusan ini. Sekarang kamu terima akibatnya. Jadi, selama ini Pak Ustadz dalang dari semua ini. Sudah saya peringatkan. Lebih baik kamu pergi. Tapi kamu malah ikut campur dengan urusan ini. Sekarang kamu terima akibatnya. Jadi, selama ini Pak Ustadz dalang dari semua ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, saya akan cari tahu sendiri. Dan saya akan menghentikan orang-orang yang tersesat karena mengikuti ajaran Bapak. Semua bukti sudah saya lenyapkan. Dan kamu juga akan lenyap. Sadar Pak, Bapak ini seorang ustadz. Kenapa Bapak mengajarkan santri-santri Bapak hal sesat seperti ini? Jangan ikut campur.
kau akan mati. Siapa kamu? Tenang, aku bukan arwah jahat. Aku adalah korban dari pesantren itu. Korban? Dulu pesantren kami adalah pesantren yang makmur dan dibina dengan baik oleh Pak Ustadz. Lalu setelah meninggalnya istri dan anak Pak Ustadz, semua berubah. Gawat, Pak Ustadz udah gak waras. Apa maksud kamu, Del? Pak Ustadz maksa santri lain buat nyembah setan. Apa? Di sini kalian rupanya ya. Mulai sekarang kalian harus ikut ajaran baruku. Kami pun dipaksa mengikuti ajaran sesatnya. Dan bagi para santri yang melawan, mereka bakal kerasukan sosok jin. Lalu aku yang mencoba kabur pun dibunuh olehnya. Berani-beraninya kamu kabur dari tempat ini. Pak Ustadz, sadar Pak. Kenapa Bapak jadi seperti ini? Ustadz yang kalian kenal udah nggak ada. Sekarang aku akan buat agama baru di pesantren ini. Tunggu saja balasan dari Allah. Kau pasti akan mendapatkan azabnya. Azab? Ini yang namanya azab. Sepertinya Pak Ustadz berubah karena suatu alasan. Kita harus tahu penyebabnya. Dan kita harus menyelamatkan pesantren itu. Sekarang, ayo kita selamatin pesantren ini. Kalian pikir saya tidak tahu apa yang kalian rencanakan? Sekarang kalian udah terkepung. Menyerahlah. Tenang, kita berhasil kabur. Kabur? Kau pikir kau bisa kabur dari aku? Pak Ustadz sadar. Kenapa Bapak ngelakuin ini? Padahal dulu Bapak adalah Ustadz yang baik dan sering menolong orang. Ustadz yang kalian kenal sudah lama pergi. Sekarang matilah. Kenapa kau? Pergi kau. Tubuh ini sudah menjadi milikku. Tolong bunuh aku. Sepertinya itu Pak Ustadz yang asli. Sesosok jin sudah mengontrol tubuhnya. Dulu aku adalah pria beruntung yang memiliki keluarga bahagia. Tidak! Lalu saat istri dan anakku meninggal karena kecelakaan, aku menjadi putus asa. Lalu saat aku ingin menguburkan mereka, tiba-tiba saja muncul sosok jin yang memberikan aku penawaran. Astagfirullahaladzim, mau apa kau kemari? Aku bisa menghidupkan anak di sini. Tapi kau harus menuruti perintahku. Aku yang putus asa pun terlena dan membuat perjanjian dengan jin itu. Apa yang kau inginkan? Aku hanya perlu kau untuk mengantarkan ke sini di pohon besar pesantrenmu. Lalu, aku akan berjanji menghidupkan istri dan anakmu. Kau harus menepati janjimu. Aku bersumpah. Apa ini? Dasar manusia bodoh. Padahal kau seorang ustadz, tapi bisa-bisanya kau tergoda oleh omongan jin. Dasar jin sialan. Kau menipuku. Mulai sekarang, akan banyak kau buat suara kau. Dan dengan bantuanmu, aku akan menarik orang untuk menyembahku. Dasar manusia bodoh. Padahal kau seorang ustadz, tapi bisa-bisanya kau tergoda oleh omongan jin. Dasar jin sialan. Kau menipuku. Mulai sekarang, akan banyak kau buat suara kau. Dan dengan bantuanmu, aku akan menarik orang untuk menyembahku. Ustadz sialan, berani-beraninya kau menyentuh kesadaranku. Maaf kau. Begitu Ustadz sialan. Digo, Cepat, serap kekuatan keris itu. Berhasil.
Maafin saya. Ini semua salah saya. Kalau saya nggak terasut omongan jin, semuanya nggak akan kayak gini. Pak Ustadz, Dan kamu boleh ngelakuin apa aja ke saya. Karena ini semua salah saya. Kalau bukan karena saya, pasti kamu masih... enggak Pak Ustadz. Dari awal, ini semua salah jin itu. Saya nggak pernah menyalahkan Pak Ustadz. Karena saya tahu, Pak Ustadz juga manusia. Setiap manusia pasti pernah buat kesalahan. Yang terpenting, sekarang kita semua sudah selamat. Terima kasih ya Digo, sudah nolongin saya dan pesantren ini. Sekarang, saya sudah bisa pergi dengan tenang.